Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan blok 6, yaitu blok gastrointestinal dan nutrisi, di mana pada kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang sistem digestoria. Pada blok 6 ini atau gastrointestinal dan nutrisi itu terbagi atas dua materi yang akan dipraktikumkan, yaitu dinding abdomen dan fasa inervasinya, dan yang kedua yang pada siang hari ini kita akan pelajari bersama-sama, yaitu tentang sistema digestoria. Kita ketahui bahwasanya pada sistema digestoria itu terbagi atas dua. Yang pertama yaitu tractus digestorius, yang kedua adalah glandula digestoria. Kita bahas yang tractus digestorius. Nah, di mana tractus digestorius itu tersusun atas, bisa kita lihat. Yang pertama yaitu sebetulnya mulai dari osofagus. Mungkin tidak akan terlalu terlihat, namun osofagus ini letaknya ada di posterior dari trachea, ya, dari trachea. Namun pada buku panduan memang dari tractus digestorius itu mulai dari osofagus. Akan tetapi pada sistem digestoria itu dimulai dari kavitas oris atau rongga mulut. Kemudian dilanjutkan menuju ke pipa muskuler, yaitu osofagus. Dari osofagus kemudian makanan akan berlanjut menuju ke gaster atau ventriculus. Dari ventriculus kemudian kita akan temukan nanti ada duodenum, bagian dari intestinum tenu, ya. Adapun nanti pembagiannya kita akan bicarakan sendiri. Kemudian dari duodenum kita berlanjut menuju ke intestinum crassum, ya. Sebelum ke intestinum crassum, dari bagian yang intestinum tenu itu adalah yang tadi pertama adalah duodenum. Kemudian yang saya tunjuk ini adalah yeyinum, lanjutannya adalah ileum. Setelah intestinum tenu yang tersusun atas 3 tadi, kita lanjutkan bagian yang lainnya adalah intestinum crassum atau usus besar. Intestinum crassum itu dimulai dari yang pertama adalah caecum, ya, ada bagian caecum yang nanti ditempeli oleh daerah sini. Ini memang tidak begitu kelihatan, ya. Ini dinamakan appendix vermiformis, ya, atau sebagian masyarakat itu mengatakan usus buntu, ya. Padahal yang namanya usus buntu itu adalah caecumnya, bukan appendix vermiformis, ya. Kalau appendix vermiformis adalah umbai cacing. Kemudian dilanjutkan dengan kolon yang naik adalah kolon ascendens. Kemudian yang mendatar ini adalah kolon transversum, kemudian menurun ini adalah kolon descendens, kemudian nanti akan membelok seperti huruf S, dinamakan kolon sigmoid, dan kemudian dilanjutkan ke rectum. Ini merupakan bagian dari tractus digestorius. Kemudian yang kedua adalah glandula digestoria. Glandula digestoria yang terbesar adalah hepar. Nah, yang seperti ini hepar, ya, hepar. Kemudian yang kedua adalah vesica vilea. Vesica vilea nanti kita tunjukkan itu berada di daerah hepar, ya. Dan kemudian yang ketiga itu ada lien, dan tentunya ada pankreas, ya. Nah, demikian untuk pembagian secara umum, ya, dari tractus digestorius dan glandula digestoria. Kita lanjutkan, ya. Kalau tadi sudah kita bicarakan
pembagian antara traktus digestorius dan glandula digestoria. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mulai dari bagian traktus digestorius. Kita ketahui, tadi kita sudah sepakati bahwasanya kita mulai dari kavitas oris, ya. Meskipun di buku kalian, pada buku panduan petunjuk praktikum anatomi di blok 6 ini, itu tertulis mulai dari osofagus. Ya, coba kita lihat pada preparat kadaver ini, ya, pada preparat kadaver ini merupakan potongan sagital, ya, potongan sagital, sehingga kita bisa melihat dari sisi medialnya, ya. Ya, yang mana itu kavitas oris? Nah, ini adalah kavitas oris, ya, kavitas oris. Pada kavitas oris ini tersusun atas dua. Ya, yang pertama adalah ini, ya, yang saya tunjuk. Ini merupakan suatu ruangan di mana ruangan ini dibatasi di bagian di depannya, yaitu ada labium superius dan labium inferius. Kemudian batas yang lain, yaitu batas bagian posteriornya, itu nanti akan ditemukan dentis atau gigi geligi. Ini merupakan bagian yang pertama yang dinamakan vestibulum oris. Kemudian berlanjut, ya, di bagian belakangnya atau posteriornya, ini yang dinamakan kavitas oris propria, ya, kavitas oris propria. Adapun batas-batas dari kavitas oris propria ini, ya, yang pertama batas atasnya, nah ini nanti kita temukan palatum, ya, palatum atau langit-langit. Nah, palatum atau langit-langit ini kita bagi menjadi dua, yang tersusun atas tulang keras, ini yang namanya palatum durum, dan kemudian bagian posteriornya atau bagian belakangnya yang lunak, ini yang dinamakan palatum molo, ya. Kemudian bagian dasarnya kita akan lihat ini yang dinamakan lingua atau lidah. Bagian dari lingua, ya, itu kita bisa tunjuk di bagian ujungnya ini dinamakan apek lingua. Terus kemudian bagian yang saya tunjuk ini, ya, ini dinamakan dorsum lingua. Nah, pada dorsum lingua ini itu akan nampak kalau seumpama kita menjulurkan lidah, ya. Pada saat menjulurkan lidah inilah nanti akan tampak permukaan yang itu dinamakan dorsum lingua, ya. Itu merupakan punggung dari lidahnya. Nah, bagaimana bagian depannya atau yang dinamakan ventralnya? Itu kalau kita lidah kita itu kita tekuk ke atas, ya. Itu yang dinamakan bagian ventral lidah. Kemudian yang saya tusuk ini, ya, di mana kalau kalian bisa lihat ini tersusun atas otot-otot lidah, ya. Baik otot-otot lidah intrinsik maupun sebagian dari otot-otot yang ekstrinsiknya. Ini yang dinamakan korpus lingua atau badan dari lidah. Nah, kemudian sebetulnya ada di bagian belakang dari lidah, ya, dan bagian punggungnya. Nah, ini saya tunjuk di sini. Ini yang dinamakan akar dari lidah yang disebut radix linguae, ya. Ini tidak kita bahas secara detail tentang lingua atau lidah. Ini adalah bagian dasar dari kavitas oris propria. Tadi yang pertama adalah batas atasnya, yaitu palatum durum dan palatum molo. Kemudian batas bawahnya atau dasarnya itu adalah lingua atau lidah. Kemudian batas depannya itu oleh siapa? Dan di bagian lateralnya agak depan, yaitu dentis atau gigi geligi. Kemudian di bagian lateralnya, ya, itu baru nanti ketemu dengan bukal, ya, atau pipi bagian dalam. Ini yang kita sebut kavitas oris propria beserta dengan batas-batasannya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Setelah kita bahas kavitas oris propria, itu nanti kita lihat, ya, ke belakang lagi, ya. Ini nanti kita temukan yang tidak kalah penting ini, ya.
bagian ini yang dinamakan epiglotis ya. Nah, epiglotis ini itu berfungsi sebagai katup ya, di mana epiglotis ini berfungsi untuk membuka dan menutup saat kapan kita bernafas dan kapan kita saat makan. Nah, epiglotis inilah yang berperan di dalamnya. Kemudian di bagian posteriornya ini nanti ada faring. Nah, di mana faring ini atas tersusun nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, tentunya kalau berhubungan dengan pencernaan, kita mulai dari orofaring. Kemudian dilanjutkan ke laringofaring. Nah, batasan dari epiglotis inilah nanti ke depan. Nah, ini yang dinamakan laring, ya, di mana laring itu nanti akan berlanjut ke trachea. Nah, di bagian laring dan trachea inilah nanti akan berhubungan dengan pernafasan. Sedangkan yang kita bahas adalah yang lanjutan dari laringofaring ke bagian kaudalnya atau ke bawahnya, yang nanti berlanjut menjadi osofagus atau kerongkongan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah kerongkongan atau osofagus. Tentunya kita tidak hanya mengidentifikasi dari osofagus di bangunan ini ya. Coba kita lihat, dan ini tentunya juga mengingatkan kembali pada saat di blok-blok sebelumnya ya. Coba lihat ya di sini, ini ada pembuluh darah besar ya, yang dinamakan aorta ya, pembuluh darah besar. Kemudian di sebelahnya ini ya, tampak di tengah ini. Nah, inilah yang kita bahas, yaitu osofagus. Ada bangunan yang lain yang berhubungan dengan pernafasan atau sistem pernafasan, yaitu yang atas ini adalah trachea dan dilanjutkan menjadi percabangan dari trachea yaitu bronchus ya, bronchus. Nah, kita bahas yang osofagus. Coba lihat ini ya, osofagus. Kita ketahui osofagus merupakan suatu pipa muskuler. Jadi dia dilapisi oleh otot ya. Di mana pembagiannya yaitu ada 3. Karena dia letaknya ada di daerah leher, maka dinamakan pars cervicalis ya. Kemudian dia sudah masuk di daerah torakal, maka dinamakan pars thoracalis. Dan sedikit sudah masuk ke daerah perut, nah ini yang dinamakan pars lumbalis ya. Dia ada pars cervicalis osofagi, ada pars thoracalis osofagi, dan pars lumbalis osofagi. Nah, nanti dicek apabila ada kekurangan kesalahannya ya. Nah, di bagian-bagian osofagus ini nanti mengalami penyempitan ya pada saat penuh ini ya. Dan itu sifatnya adalah fisiologis normal ya. Di mana itu penyempitannya? Ada 3 daerah penyempitan. Yang pertama adalah angustia osofagi yang superior. Di mana itu? Nah, dia letaknya ada di pangkal leher. Ya, kurang lebih daerah sini ya, bisa kita tunjuk. Nah, ini seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan yang angustia osofagi medialis. Di mana itu? Itu tempatnya ada di persilangan pada arcus arcus aorta ya, di mana di sini ada lengkung dari aortanya, dan dari bronchus primarius yang sinister yang sebelah kiri. Nah, ini kita bisa tunjukkan di sini ya. Jadi kita berikan marker atau tanda di sini saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah bagian dari angustia medialis osofagi. Dan yang terakhir adalah angustia yang inferior ya. Di mana itu? Dia ini yaitu menembus pada bangunan di diafragma. Nah, ini ada diafragma. Nah, bagian ini nanti akan menembus suatu pintu yang dinamakan hiatus diafragmatika. Hiatus osofagia ya. Hiatus osofagus yang menembus pada diafragma. Nah, ini yang untuk osofagus ya. Nah, kira-kira fasa darah arteri apa yang memberikan nutrisi di dalamnya? Nah, tentunya kalian harus ingat
paling tidak ada 2 vasa arteri yang memberi darah pada esofagus. Yang pertama adalah ramus dari gastrika sinistal, ya, gastrika sinister. Nah, gastrika sinister dari mana? Merupakan cabang dari trunkus coeliacus, ya, trunkus coeliacus. Yang kedua, mendapatkan darah dari arteri praenica inferior. Nah, arteri praenica inferior ini itu cabang langsung dari aorta abdominalis. Ya, aorta abdominalis. Ini yang esofagus, ya. Kemudian kita beralih ke bagian organ atau traktus digatoris selanjutnya, yaitu ini, ya. Nah, ini. Yaitu gaster atau ventriculus, ya. Ventriculus. Ini kita masih bisa menunjukkan bagian akhir dari esofagus, ya. Ini nanti bagian akhir dari esofagus, kemudian masuk ke bagian dari gaster atau ventriculus, ya. Adapun pembagiannya, ya, ada yang membagi seperti yang saya sampaikan di darah ini yang dinamakan pars cardiaca, ya, pars cardiaca. Mengapa dinamakan pars cardiaca? Karena bagian ini itu dekat dengan jantung atau core, ya, dekat dengan jantung, maka dinamakan pars cardiaca. Kemudian ada bagian yang membulat, yang dinamakan fundus ventriculi atau fundus gastricus. Ini saya tusuk saja biar jelas untuk menunjukkannya. Ini adalah fundus gastricus atau fundus ventriculi. Kemudian ini yang saya tusuk, ini adalah tadi pars cardiaca. Kemudian yang bagiannya cukup besar dan lebar, ini merupakan badannya, yaitu corpus ventriculi atau corpus gastricus. Kemudian bagian kaudalnya yang nanti berhubungan dengan intestinum tenu, yang pertama yaitu duodenum, ini yang dinamakan pars pylorica, ya, pars pylorica. Kemudian tentunya ada beberapa bangunan yang bisa kita tunjukkan, ya. Ini sudah selesai, kita ambil, ya. Nah, bangunan-bangunan yang lain, ya, yang bisa kita identifikasi pada gaster atau ventriculus selain yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah ada bagian yang melengkung, ya, ini melengkung yang cukup lebar, dan ada bagian yang melengkung yang sempit atau yang kecil. Nah, bagian yang melengkung yang kecil ini yang dinamakan curvatura ventriculi minor, ya, curvatura ventriculi minor. Tadi saya sampaikan bahwasanya ada yang dinamakan curvatura ventriculi minor. Nah, di mana curvatura ventriculi minor ini itu nanti terdapat penggantung yang dinamakan ligamentum. Ada 2 yang melapisinya, yaitu ligamentum hepatogastricum, di mana nanti akan menghubungkan hepar dengan gaster, dan juga nanti menghubungkan hepar dengan duodenum, yaitu ligamentum hepatoduodenale. Nah, adapun pada curvatura ventriculi major itu ada 3 lapisan, ya. Yang pertama adalah nanti menghubungkan gaster, ya, dengan lien, yaitu namanya gastrolienalis. Nah, ini lien. Terus kemudian ada penggantung yang melekat di kolon yang mendatar di sini, ya. Ini yang dinamakan ligamentum gastrocolica, ya. Kemudian yang terakhir adalah yang nanti melekat di daerah sekat yang menyekati rongga dada dan rongga perut, yaitu apa? Ligamentum gastroprenica, ya. Ligamentum gastroprenica. Nah, selain ada curvatura ventriculi minor, kemudian curvatura ventriculi major, itu juga kita dapatkan di sini ada suatu cekungan, ya, ada cekungan yang dinamakan incisura
angularis, ya, incisura angularis. Kemudian kita lanjutkan di bagian dari pars pylorica, ya. Di daerah pars pylorica ini nanti kita temukan ada apa? Di sini ada sphincter pylorus, ya. Terus kemudian di bagian depannya di sini nanti ada kanalis pylorica dan ada yang dinamakan bagian antrum pyloricus, ya, antrum pyloricus. Nah, ini bangunan-bangunan yang bisa diidentifikasi, ya, yang penting pada ventriculus atau gaster. Nah, kita lanjutkan seperti halnya pada esophagus, tentunya gaster ini juga membutuhkan nutrisi, ya. Nah, kita akan dapatkan dari vasa darah arteri. Nah, vasa darah arterinya dari mana? Nah, ini banyak sekali, ya. Yang pertama adalah mendapatkan dari arteri gastrika sinistra. Kemudian mendapatkan dari arteri gastrika dextra. Ada mendapatkan dari arteri gastrika brevis, ya. Ada yang mendapatkan dari gastroepiploica dextra dan sinistra, ya. Nah, nanti adik-adik sekalian bisa mengecek atau melihat kembali bagan atau tabel yang pada halaman terakhir di panduan sistem digestoria, ya. Di sana kalian bisa lihat ada vasa darah arteri, ada vena, limfatika dan inervasinya. Kalau inervasinya itu mendapatkan dari saraf otonom, ya. Ada dua tentunya, adik-adik sudah ketahui, ya. Saraf otonom itu apa? Yaitu simpatis dan parasimpatis. Nah, kalau parasimpatis biasanya mendapatkan dari nervus vagus. Kalau yang simpatis itu nanti macam-macam. Ada yang dari truncus sympathicus, kemudian nanti ada kumpulan-kumpulan dari saraf-saraf, tergantung dari bagian-bagian yang di sekitar itu. Contoh kalau soma ada di daerah itu namanya ada truncus coeliacus, ya, di bagian itulah nanti ada kumpulan saraf-saraf yang dinamakan plexus coeliacus, ya, atau di daerah dekat dengan arteri mesenterikanya. Nah, itu yang dinamakan plexus mesentericus. Ya, nanti kalian cek lagi, ya, di buku atlas. Nah, buku atlas itu bebas-bebas saja, bisa dari Sobota, ya, bisa dari Prometheus atau yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan bagian tractus digestorius yang lain. Setelah gaster atau ventriculus, itu kita akan identifikasi yang dinamakan duodenum. Kita ketahui duodenum merupakan bagian dari intestinum tenue, ya. Pembagiannya yaitu yang pertama, nah ini yang nanti berbatasan dengan pars pylorica, ini yang disebut duodenum pars superior, ya, duodenum pars superior. Kemudian bagian yang lain ini pas menurun, nah ini yang dinamakan duodenum pars descendens, ya, duodenum pars descendens. Kemudian dilanjutkan, nah ini posisinya dia pas mendatar, ini yang dinamakan duodenum pars horizontalis. Dilanjutkan pada saat ini, nah ini kita lihat ini sudah naik, ya, yang dinamakan duodenum pars ascendens, ya, ascendens. Jadi ada 4 bagian pada duodenum yang merupakan bagian dari intestinum tenue, yaitu yang pertama adalah duodenum pars superior, duodenum pars descendens, duodenum pars horizontalis dan duodenum pars ascendens, ya. Nah, terhadap yang menyelubungi, ya, yang menyelubungi atau menutup dari organ visceral itu dinamakan peritoneum, ya. Nah, dari duodenum ini itu ada yang termasuk peritoneum intraperitoneal dan retroperitoneal, ya. Yang termasuk intraperitoneal itu adalah pars superior dan pars yang ascendens. Sedangkan yang pars descendens dan horizontalis itu termasuk pada retroperitoneal, ya, retroperitoneal. Ya. Nanti kita akan bicarakan bagian yang tertentu dan tentunya nanti
erat hubungannya dengan enzim atau mungkin empedu ya. Nah, coba kita lihat di bagian dari duodenum pars descendens ya, duodenum pars descendens. Nanti di sini kita akan temukan ya. Nah, ini kita akan temukan yang dinamakan ini papilla duodeni mayor ya. Papilla duodeni mayor ini merupakan tempat muaranya dari saluran pankreas dan saluran coliducus ya. Ductus pancreaticus dan ductus coliducus ya. Nanti kita bicarakan dengan manekin tiruan ya atau preparat keringnya. Ya, manekinnya. Ya. Ini duodenum sudah. Kemudian setelah duodenum itu nanti kita lanjutkan menuju ke bagian intestinum yang lain ya. Ini ada intestinum yang lain atau intestinum tenu yang lain. Lanjutan dari duodenum adalah ini ya, jejunum. Terus kemudian yang terakhir bagian dari intestinum tenu yang terakhir adalah atau terminalnya ini ya, ini yang dinamakan ileum ya. Kalau yang tadi pertama adalah duodenum, yang sekarang yang kita lihat yang saya tunjuk ini adalah jejunum, dan yang sebagai terminalnya sebelum ke arah menuju intestinum crassum adalah ileum. Nah, kalian bisa lihat ya, ada beberapa perbedaan di bagian ini. Pada jejunum ini kalau kita pegang itu dindingnya tebal ya. Sedangkan pada ileum itu dindingnya tipis. Ya, nanti adik-adik kalau pas pada saat praktikum tolong membawa handscoon dan mencoba memakai dan memegang atau merabanya ya. Sehingga kalian bisa merasakan bahwasanya oh iya betul, oh ini dindingnya tebal, yang ini tipis gitu ya. Terus kemudian dari panjangnya itu lebih panjang yang ileum ya. Ileum ini 3/5 bagian inferiornya, sedangkan yang jejunum itu merupakan 2/5 bagian superiornya ya. Sehingga lebih panjang ileum dibandingkan jejunum. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga itu bisa dilihat dari plika sirkularisnya ya. Plika sirkularisnya itu kalau ini lebih banyak, sedangkan kalau pada jejunum, pada ileum itu adalah jarang kita temukan. Namun untuk pembuluh darahnya tentunya karena plika sirkularisnya banyak, maka pembuluh darahnya lebih banyak pada jejunum dan ileum. Perbedaan yang terakhir adalah letaknya, ya, letak berdasarkan pembagian regio. Nah, pada pembahasan regio itu nanti akan dibahas pada dinding abdomen, ya, dinding abdomen. Nah, di mana perbedaannya? Pada jejunum ini itu terletak pada regio umbilicalis, ya. Jadi kalau kalian ketemu umbilikal atau pusar, nah di bawahnya itu atau di dalamnya itulah kurang lebih letak dari organ ini, yaitu jejunum. Sedangkan yang ileum itu terletak pada regio hipogastrika, ya, di bawahnya lagi. Dan kita lanjutkan. Nah, ini kita bisa identifikasi dan bisa kita lihat bersama, tampak ada yang menggantung atau sebagai penggantung dari keduanya, ya. Nah, penggantung dari kedua usus ini atau usus halus ini dinamakan mesenterium, ya, mesenterium. Ya. Kemudian setelah kita bahas jejunum, ileum, dan yang tadi yang pertama adalah duodenum, maka kita bisa lanjutkan bagian berikutnya, yaitu intestinum crassum. Di awal tadi sudah kita sampaikan bahwasanya bagian dari intestinum crassum yang pertama adalah cecum. Nah, ini cecum. Cecum inilah yang sebenarnya yang dinamakan usus buntu, ya. Yang selama ini masyarakat memaknainya kurang benar, ya.
ya kita bisa maklumi ya, sehingga kita sebagai orang medis dan kalian adik-adik nantinya akan menjadi seorang dokter, mohon bisa diluruskan ya. Nah, yang dinamakan usus buntu versi masyarakat itu adalah yang ini ya. Yang ini. Ya, dia hanya pendek ya. Nah, karena dia menempel pada kekum atau sekum ini yang usus buntu, maka inilah yang dinamakan usus buntu itu versi dari masyarakat ya. Nah, padahal ini namanya adalah appendix vermiformis atau umbe cacing. Nah, di bagian inilah yang sering mengalami infeksi ya atau peradangan yang dinamakan peradangan usus buntu ya, versinya masyarakat pada umumnya ya. Nah, sehingga bukan namanya sekumsitis ya, namun yang dinamakan appendicitis. Karena apa? Sesuai dengan namanya, appendix vermiformis. Maka peradangannya dinamakan appendicitis. Nah, mohon adik-adik bisa memahami hal tersebut. Terus kemudian kita lanjutkan setelah dari kekum. Nah, ini nanti tampak bagian kolon yang naik. Nah, ini yang dinamakan kolon ascenden ya. Kolon ascenden. Kolon ascenden ini nanti akan naik dan kemudian akan membelok. Ya. Bagian yang membelok ke kanan inilah yang dinamakan flexura cholidextra ya. Flexura cholidextra. Setelahnya berlanjut, nah ini dia mendatar, setelah naik membelok kemudian mendatar. Ini yang dinamakan kolon transversum ya. Jadi cukup mudah adik-adik sekalian untuk mempelajarinya ya. Maka kalau seumpama ada yang beranggapan mempelajari anatomi itu sulit, sebetulnya tidak ya. Nah, bagaimana adik-adik itu pertama adalah menyukai dulu ya. Kalau sudah menyukai, insya Allah nanti proses belajarnya akan lebih mudah. Kemudian dari kolon transversum nanti akan melanjutkan ke kolon descendens. Nah, sebelum ke kolon descendens yang turun ini ada bagian yang membelok ya. Nah, yang bagian membelok inilah yang dinamakan flexura colli-sinistra ya, karena letaknya ada di sebelah kiri, maka dinamakan flexura colli-sinistra. Kemudian berlanjut ke bawah ya, ini yang dinamakan tadi kolon descendens. Setelah kolon descendens dia nanti akan membelok ya, membelok dan membentuk ya seperti huruf S ya, sehingga dinamakan kolon sigmoid ya, sesuai dengan julukannya, S sigmoid gitu ya. Dan setelah kolon sigmoid nanti akan berakhir menjadi rektum, dan rektum ke kaudal ke bawah sebelum ke anus nanti ada suatu saluran yang dinamakan kanalis, analis dan anus tentunya ya. Ya. Nah, sebelum kita sampaikan tentang fasa darah arteri atau yang menyuplai dari si kolon atau intestinum crassum ini, nah tentunya ada penggantungnya. Nah, kalau penggantung dari usus halus tadi, yaitu yeyinum dan ilum dinamakan mesenterium. Nah, penggantung pada kolon namanya mesokolon, ya, mesokolon. Ya, ada beberapa ciri khas, ya, pada kolon ini yang itu menjadi pembeda dari usus halus, ya. Apa itu? Yang pertama adalah, nah ini ada tampak warna kuning-kuning ini ya. Ini yang dinamakan appendicis epiploica atau appendicis homentalis ya. Terus kemudian tampak ini ada guratan-guratan ya sepanjang ini. Ini adalah Taenia coli atau bisa dikatakan Taenia libera. Mohon nanti dicek ya. Memang ini ada beberapa yang mungkin ada agak miss, atau mungkin saya yang ada miss. Monggo nanti adik-adik dicari lagi. Apakah ini namanya Taenia coli atau libera? Kalau yang saya ingat Taenia libera itu yang tampak dari luar ini, tapi kalau kita buka terus kemudian tampak ada guratan seperti ini dinamakan Taenia coli. Ya, mohon nanti dicek ya. Ya, karena ini sifatnya adalah belajar bersama-sama ya. Sehingga tak ada gading yang tak retak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang
menjadi ciri khasnya pada kolon atau intestinum krasum adalah Haustra coli. Ya, Haustra coli itu ini ya, yang seperti apa? Bagian-bagian yang bergelombang begitu, ya, Haustra coli. Nah, kalau pada usus halus ini kan lurus-lurus saja, ya, lurus-lurus saja. Kalau yang ini pada usus besar atau kolon ini dia seperti ada agak bergelombang begitu ya. Nah, itu namanya Haustra coli. Inilah yang menjadi ciri khas pada kolon atau intestinum krasum. Ya. Nah, sekarang kita ke fasa darah arterinya. Yang pertama, ya, yang dari sini dulu, ya, dari pangkalnya. Ya, appendix vermiformis dan cecum. Nah, ini mendapatkan dari mana? Mendapatkan dari arteri iliokolika. Ya, arteri iliokolika itu nanti akan mempercabangkan menuju ke appendix yang dinamakan arteri appendicularis. Ya, sesuai dengan namanya yang dituju atau targetnya. Kemudian yang satunya adalah arteri caecalis. Ya, sesuai dengan namanya. Ya, ini kan ke cecum atau ke cecum. Nah, itu ada dua, yaitu arteri caecalis anterior dan posterior. Keduanya merupakan cabang dari arteri iliokolika. Ya, ini appendicularis, appendix vermiformis dan cecum. Nah, kemudian kita ke kolon ascendens. Nah, kolon ascendens ini mendapatkan darah dari mana? Dia mendapatkan darah dari arteri kolika yang sebelah kanan, yaitu dextra, ya, dextra. Kemudian kita berlanjut ke bagian atasnya lagi, yaitu di sini, yaitu kolon transversum. Pada kolon transversum ini nanti perdarahannya itu akan mendapatkan dua bagian. 2/3 bagiannya yang di sini. Nah, ini kan kita bagi ya, ini 2/3-nya, ini 1/3-nya. 2/3-nya ini dari kolon transversum itu nanti akan mendapatkan darah dari arteri kolika dextra dan media, ya. Kolika dextra dan media. Oh ya, arteri-arteri yang saya sebut tadi itu merupakan percabangan dari arteri mesenterica superior. Nah, tadi ada yang terlewatkan, ya. Nah, di mana yeyinum dan ilium itu juga perlu nutrisi. Nah, nutrisinya itu mendapatkan dari percabangan arteri mesenterica superior juga, yaitu arteriae jejunalis et ilialis. Ya, sesuai dengan namanya. Ya. Arteri jejunalis et ilialis. Nah, artinya et di sini adalah dan, ya. Kemudian tadi iliokolika, ya, yang nanti akan memperdarahi ke appendix vermiformis dan cecum. Terus kemudian kolon ascendens adalah dari kolika, arteri kolika dextra. Kemudian yang transversum yang 2/3-nya mendapatkan darah dari arteri kolika dextra dan media. Nah, sedangkan yang 1/3 dari kolon transversumnya itu mendapatkan darah dari arteri kolika sinister, ya, atau sinistra. Nah, ini sudah berbeda. Mulai dari sini ini merupakan percabangan dari arteri mesenterica yang inferior, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kolon yang descendent, kolon yang mengarah ke bawah ini, ya, menuju ke bawah. Nah, kolon yang descendent ini tentunya ya mendapatkan darah dari arteri kolika sinistra, ya, kolika sinistra. Bersama yang tadi itu kolon transversum yang 1/3-nya. Kemudian kolon sigmoid, ya namanya saja kolon sigmoid, otomatis ya sesuai dengan namanya mendapatkan darah dari arteria sigmoid. Dan rektum ya sesuai dengan namanya, otomatis juga mendapatkan arteri rectalis. Nanti ada yang rectalis superior dan yang lainnya. Nah, yang paling memudahkan itu, jadi secara embriologi pada saat sebelum lahir, ya, pada saat pembentukan organ, ya, organogenesis, ya, pada ini, pada bagian sistem digestivus itu nanti akan terbagi menjadi dua di bagian ini, ya. Untuk yang traktus digestoriusnya nanti ada yang dinamakan
foregut, kemudian midgut dan hindgut. Nah, nanti adik-adik tolong PR-nya adalah mencari bagian dari foregut itu apa, mulai dari mana ke mana batasannya, terus kemudian midgut itu mulai dari mana ke mana, dan yang terakhir hindgut bagiannya itu yang termasuk di dalamnya itu yang mana gitu ya. Nah, monggo nanti adik-adik bisa mencari ya sebagai PR-nya di rumah. Nah, ini yang sekiranya untuk tentang kolon. Oh ya, tadi untuk yang duodenum ada yang termasuk mana yang retroperitoneal dan yang intraperitoneal. Pada yeyunum dan ilium ini termasuk organ intraperitoneal. Tadi gaster itu juga intraperitoneal. Untuk yang kolon itu yang termasuk intraperitoneal itu adalah kolon transversum dan sigmoid. Adapun yang kolon ascendent dan yang descendent itu masuk pada retroperitoneal ya. Tadi tentang fasa darah arterinya sudah, pembagian-pembagiannya sudah, terus kemudian yang menggantung sudah, mesokolon. Nah, berakhir sudah untuk yang bagian-bagian atau tractus digestorius. Mungkin kita lanjutkan saja yang bagian dari glandula digestoria. Nah, ini kita bisa tentukan. Mungkin saya agak geser ke sini sedikit ya. Ya. Yang pertama, bagian dari glandula digestoria adalah hepar atau hati ya. Inilah yang dinamakan hati yang sesungguhnya ya. Karena ada hati yang tidak sesungguhnya. Itu apa kira-kira adik-adik? Oh ya, sudah bisa dijawab, yaitu perasaan. Nah, kalau yang ini hati yang sesungguhnya. Kenapa? Bisa dilihat ya dengan mata kita, karena ini juga kadaver yang sudah kita ambil ya, dan bisa kita raba. Tapi kalau perasaan itu kita tidak bisa lihat, tidak bisa raba ya. Nah, itulah sesuatu yang abstrak. Ini adalah yang konkretnya. Ya, ini sebagai guyonan saja nggih. Biar tidak bosan dalam belajar anatomi. Ya. Kita ketahui bahwasanya organ hepar ini terletak di regio hipokondriaca dexter dan epigastrium ya. Nah, nanti dicek lagi ya, diulang lagi tentang letak dari regio 9 tersebut ya. Kita lihat bagian dari depannya. Nah, ini tampak dari ventral atau dari depan. Kalau yang saya lihat seperti ini, nah ini adalah tampak dari atas ya. Sedangkan yang seperti ini adalah tampak dari posterior ya, atau mungkin bisa dikatakan tampak dari visceralnya ya. Karena memang dia nanti berhubungan dengan organ-organ yang ada di sekitar organ dalam di sekitar dari hepar ya. Sehingga nanti akan membentuk bekas ya. Karena apa? Ada beberapa organ-organ yang dekat dengan hepar ini, sehingga akan memberikan bekasnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan identifikasi satu persatu ya, bagian bekas tersebut apa. Kita kembali ke bagian depannya. Nah, oleh ini apa kira-kira? Ini merupakan penggantung ya, penggantung dari organ hepar. Namanya apa? Ligamentum falciforme hepatis, atau cukup ligamentum falciforme saja. Nah, oleh ligamentum ini maka tampak dari depan ini membagi hepar menjadi dua, yaitu dua lobus. Lobus dexter hepatis sebelah kanan dan lobus dexter lobus hepatis sinister ya, bagian sebelah kiri oleh ligamentum falciforme ya. Terus kemudian apa yang bisa kita lihat lagi? Nah, sekalian saja. Nah, di sini bagian dari caudal atau inferior ligamentum falciforme. Nah, ini merupakan obliterasi dari vena umbilikal. Inilah yang dinamakan ligamentum teres hepatis ya, teres hepatis. Kemudian kita bisa lihat bagian kranialnya, tapi saya tunjukkan seperti ini. Nah, ini bagian kranialnya ya. Jadi di bagian kranialnya ini nanti akan erat hubungannya dengan apa? Ayo. Dengan
diafragma ya, atau sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Sehingga di daerah ini, permukaan ini dinamakan fasies diafragmatika. Kalau kita bicarakan tentang peritoneum tadi ya, lapisan yang membungkusi organ visceral dari pencernaan ini atau glandula atau kelenjar pencernaan ini, itu ya ada bagian yang di kranial ini dari hepar itu yang tidak ditutupi oleh peritoneum. Nah ini contohnya ya yang saya tunjuk. Sehingga dinamakan daerah atau area nuda. Nah kalau bahasa Inggrisnya kan nude. Monggo silahkan diartikan sendiri. Nud itu artinya apa? Ya, area nuda. Ya kalau yang tidak salah nude itu seperti ada hubungannya dengan telanjang ya. Sehingga memang ya polos apa adanya ya. Sehingga ini yang dinamakan daerah yang tidak mendapatkan daerah yang tidak ditutupi oleh peritoneumnya, area nuda ya. Terus kemudian ada apa yang bisa kita identifikasi? Oh ternyata terdapat suatu vena yang cukup besar. Nah ini adalah vena cava inferior ya, vena cava inferior. Kemudian kita dapatkan juga ini karena sudah masuk ke lobus-lobusnya bagian dari hepar, maka bisa dikatakan ini vena hepatica yang di sini sinister, kemudian yang di sebelahnya sini adalah vena hepatica dexter ya. Ya, ini di bagian kranialnya yang bisa kita identifikasi. Kemudian kita di bagian dorsalnya atau posteriornya atau di bagian visceralnya. Apa yang bisa kita lihat? Yang kita bisa lihat adalah oh ternyata ada dua bagian yang lain ya selain ada lobus hepatis sinister dan dexter, yaitu lobus caudatus. Nah ini lobus caudatus. Kemudian yang kedua apa? Lobus quadratus. Nah ini. Nah, kedua lobi ini atau kedua lobus, baik lobus caudatus dan quadratus itu dipisahkan oleh ini, ya, daerah ini yang dinamakan porta hepatis. Ya, adapun porta hepatis itu terbagi apa saja nanti kita lihat pada preparat manekinnya, ya, karena di sini kurang begitu jelas. Terus kemudian, nah ini tadi kita sudah bisa tunjukkan. Nah ini. Nah yang tadi kan mungkin kurang jelas ya. Nah ini yang saya masukkan dengan pinset ya, ini. Ya, ini yang dinamakan vena cava inferior ya, vena cava inferior. Kemudian identifikasi yang lain adalah nah ini tadi yang tadi saya sampaikan ada bekas-bekas tempatnya dari organ di sekitarnya. Yang pertama, nah ini kita dapatkan di daerah lobus hepatis yang dexter. Ini yang cukup lebar, ini yang dinamakan impressio renalis. Nah, sehingga ini tempat bekasnya dari ginjal atau ren, ya. Terus kemudian di bagian bawahnya ini, nah di sini ini juga nanti terdapat atau ditempelnya kolon sehingga dinamakan impressio colica. Ya sesuai dengan namanya, ya. Terus kemudian nah ini daerah sini. Nah, ini agak sedikit kecil. Ini namanya impressio duodenal ya. Impressio duodenal. Kemudian atasnya dari ren ya di sini lebih sedikit ya. Ini adalah ada impressio suprarenalis. Jadi ada satu suprarenalis, ada impressio renalis, ada impressio duodenalis dan impressio colica. Ya, 1, 2, 3, 4. Terus kita lanjutkan di bagian lobus sinisternya, ya di lobus sinisternya kita bisa dapatkan. Nah di sini tempat bukan melekatnya ya, tapi ketemunya dengan organ yang di sekitar hepar yaitu gaster, sehingga memberikan bekas yang dinamakan impressio cardiaca. Sedangkan di daerah sini, nah daerah sini ini adalah tempat dilaluinya kerongkongan atau esophagus sehingga dinamakan impressio. Nah, ini agak kelihatan ya, impressio osophagia. Kalau kita lanjutkan di sini ada namanya tadi impressio
gastrika, maaf ya, impresio gastrika ya. Karena dia letaknya ada di sebelah kiri, bukan kardiaka ya. Nah, diralat ya yang tadi ya, ini dinamakan impresio gastrika. Ya, bukan kardiaka. Oke. Kira-kira apa yang bisa kita tunjukkan? Ya, kita bisa tunjukkan selain ada ligamentum falciforme, kemudian ada ligamentum teres hepatis, ada ligamentum yang lain yang mungkin kita bisa tunjukkan dan identifikasinya. Kalau tidak bisa nanti kita pakai manekin. Oh ya, ini di sini. Nah, ini di bagian ujung-ujungnya di sini. Ini yang dinamakan ligamentum triangular ya. Karena dia letaknya ada di sebelah kiri, maka ini dinamakan ligamentum triangular sinister ya. Sedangkan yang di sini pojok sini itu nanti ada juga yang sama dengan yang ini yang dinamakan ligamentum triangular dexter. Sebetulnya ada dua lagi ya, yaitu ligamentum coronarium yang anterior dan posterior. Mungkin nanti kita akan memakai manekin saja ya. Ya, coba saya akan beralih ke manekin. Nah, ini kita bisa ambil manekinnya ya, dan sekaligus manekin yang lain, yang ini ya. Ya, saya ingin menunjukkan ligamentum yang lain ya. Nah, kalau yang di tengah ini namanya ligamentum falciforme, nanti di inferior nanti ada ligamentum teres hepatis. Kemudian di ujungnya di sini tadi namanya ligamentum triangular. Ini letaknya di sebelah kanan, maka ligamentum triangular dextra. Kemudian yang di sini nanti ada ligamentum triangular yang sinistra. Ya. Kemudian coba lihat, nah ini ada penggantung juga di sebelah sini. Karena dia letaknya ada di bagian depan atau ventral, ini makanya dinamakan ligamentum coronarium yang anterior. Nah, sedangkan yang di bagian belakangnya ini, nah ini ya, yang dinamakan ligamentum coronarium yang posterior. Oh, ternyata ligamentum coronarium yang posterior ini ke ujung, kemudian yang di sini yang coronarium yang anterior ke ujungnya ternyata menyatu menjadi ligamentum triangular. Yang di sini yang sebelah kanan, yang di sini juga sama. Ya. Nah, ini coba ya. Sama ya, ketemu. Ya, inilah ligamentum coronarium yang anterior, yang di sini juga yang posteriornya. Ya. Yang lainnya sama, ya. Nah, tentunya yang ingin saya sampaikan yang tadi yang dinamakan porta hepatis yang memisahkan antara lobus caudatus dan lobus quadratus. Apa itu? Ini ada vena porta, ya. Nah, vena porta ini penting karena apa? Ternyata tempat muaranya dari vena-vena yang ada di organ-organ visceral tadi, terutama adalah organ-organ yang berhubungan dengan pencernaan. Itu harus bermuara ke vena porta ini dulu. Baru setelah masuk di dalamnya nanti akan ketemu dengan sel-sel hepatosit, ya, di sana ada sinusoid, nanti akan dimetabolisme atau dimetabolit, baru setelahnya nanti akan dibuang melalui ini, ya, vena cava inferior naik ke atas baru menuju ke jantung sebelah kanan, ya. Kemudian ini ada arteri hepatika, ya, arteri hepatika, dan yang satunya ini adalah ductus hepaticus. Kalau melihat dari ini, ya, ini adalah ductus cysticus, yang di sini ada ductus hepatica yang bagian perpaduan antara hepatika kanan dan yang kiri, maka ini bisa dikatakan kalau berdasarkan ini, ya, potongannya ini, karena tergantung nanti apakah pemotongannya bisa di bawahnya ini atau pas yang seperti ini, nah nanti akan berbeda-beda, ya. Kalau berdasarkan pada potongan yang ada pada manekin ini, maka ini yang dinamakan ductus choledochus. Karena apa? Perpaduan antara ductus cysticus dengan ductus hepaticus communis. Nah, lebih dijelasnya lagi, ini kita lihat di pada manekin yang lain. Nah, inilah yang dinamakan porta hepatis, ya. Ini porta hepatis. Ya, sehingga tergantung dari pemotongannya. Nah, contoh seperti ini. Nah, yang ini adalah arteri hepatika propria ini, ya. Hepatika propria. Terus kemudian yang di sini adalah vena porta hepatis, dan kalau pemotongannya di sini, nah ini namanya ductus hepatica communis, ya. Jadi semua tergantung dilihat pada pemotongannya, ya. Kalau pemotongannya di atas tentunya berbeda,
Kalau pemotongannya lebih ke bawahnya lagi nanti juga akan berbeda. Nah, ini yang jadi adik-adik tidak perlu bingung untuk melihat apakah namanya memang sesuai dengan tersebut pada panduan, ya. Nah, sehubungan dengan aliran empedu, ya, ingat hepar ini, ya, yang merupakan kelenjar yang terbesar ini merupakan penghasil empedu, ya. Nah, alirannya bagaimana? Empedu itu dihasilkan oleh hepar yang ini pabriknya, maka nanti akan dikeluarkan lewat saluran-salurannya ini. Nah, yang pertama adalah ini. Ini adalah ductus hepatica atau hepatikus yang dexter. Kemudian yang sebelahnya ini adalah ductus hepatica sinister. Dia bergabung menjadi ductus hepatica communis, ya. Komun itu bersatu, ya. Komunis. Kemudian empedu setelah dari sini dia nanti akan masuk lewat ductus cysticus. Dari ductus cysticus ini tuh nanti akan masuk dan disimpan di empedu atau vesica velea, ya. Maka tentunya adik-adik mungkin selama ini taunya sebagai penghasil dari sebagai penghasil empedu itu vesica velea, ya, atau kantong empedu. Padahal yang menghasilkan empedu adalah hepar yang disimpan ke vesica velea, ya. Dari ductus cysticus ini kemudian bertemu dengan ductus hepaticus communis akan menjadi ductus choledochus. Nah, ductus choledochus ke kaudal, ya, ke bawah, nanti dia akan bermuara ke papilla duodenima mayor bersama dengan ductus pancreaticus, yaitu saluran yang berasal dari pankreas. Nah, kita bicarakan tentang pankreas, ya. Tadi sudah selesai berarti, ya, untuk yang aliran dari empedu. Pada pankreas ini kita singkat saja bagian-bagiannya. Yang pertama adalah yang melekat pada duodenum ini, yaitu yang dinamakan kaput pankreatis. Kemudian ada bagian lehernya adalah kolum pankreatis. Di bagian tubuhnya yang paling gede, yang besar, ini namanya corpus pankreatis. Dan di bagian ujungnya ini, di mana dia nanti akan bersinggungan dengan lien atau splen, ini yang dinamakan cauda pankreatis. Ada bagian di daerah kaput ini, nah ini ada bagian yang menonjol. Nah, bagian yang menonjol ini yang dinamakan processus uncinatus, ya, processus uncinatus. Ya, ini untuk yang pankreas. Nah, apa fungsi dari pankreas? Pankreas itu ada dua, ya, paling tidak sebagai eksokrin dan endokrin. Kalau yang eksokrin dia nanti akan menghasilkan enzim-enzim yang nanti dialirkan melalui ductus pankreaticus menuju ke duodenum, sedangkan yang endokrin itu nanti akan menghasilkan hormon, terutama adalah hormon insulin dan glukagon. Nah, ini saya ingin menunjukkan vasodarah arteri yang nantinya akan memperdarai dari masing-masing organ yang sudah saya sebutkan tadi. Yang penting ada dari sini. Yang pertama yaitu truncus coeliacus, ya. Truncus coeliacus. Kemudian nanti percabangannya adik-adik cari, ya. Nah, contohnya paling gampang karena coba lihat dia mengarah ke lien namanya arteri linealis. Kemudian dia menuju ke gaster. Nah, ini gaster, ya, karena dipotong. Kalau aslinya ya gede, namanya arteri gastrika yang sinistra. Kemudian yang ini adalah arteri hepatica communis, ya. Arteri hepatica communis. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah ini, ya, adalah ada arteri dan vena mesenterica superior, ya, yang tadi memperdarai ke jejunum ilium, gitu, ya. Terus kemudian ke kolon-kolonnya tadi, ya. Kemudian di bawahnya lagi ini tidak kelihatan, nanti adalah mesenterica inferior yang mempercabangi menjadi arteri colica sinistra, arteri sigmoid dan arteri rectalis, ya. Nah, monggo nanti bisa dibaca lagi, ya. Nah, ini tambahannya. Kemudian yang terakhir pada pertemuan kali ini tentang glandula digestoria adalah vesica velea, ya. Vesica velea ini termasuk glandula digestoria. Nah, bagian-bagiannya adalah ada fundus, ya, kemudian ada korpus dan ada kolum, ya. Ada kolum, ada korpus dan ada fundus. Kita ketahui bahwasanya vesica velea atau kantong empedu ini hanya menyimpan empedu yang dihasilkan oleh
hepar ya, bukan penghasilnya tapi hanya menyimpan. Nah, saat kapan ini dikeluarkan? Pada saat kalau ada makanan yang lewat di sini ya, baru dikeluarkan. Tapi kalau tidak ada, ya ini akan tetap menetap di sini. Kurang lebih seperti itu. Untuk fisiologinya atau mekanisme dari masing-masing organ traktus digestorius dan glandula digostorianya nanti akan dibahas pada bagian fisiologi. Ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada materi praktikum anatomi tentang sistema digestoria yang terbagi atas traktus digestorius dan glandula digestoria. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya saya berpesan mohon tidak hanya pada apa yang saya sampaikan materi-materi ini, tapi mohon untuk membaca di buku referensi yang ada, bisa dari Gray's Anatomy for Student ya. Itu juga kalian bisa lihat bisa mengambil dari e-booknya, atau Cat Elmore ya, anatomi berbasis klinis ya, atau bisa membaca di referensi-referensi yang lain ya. Silahkan, banyak sekali. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.